Selamat siang Bapak Ibu semua. Pertama-tama terima kasih kami ucapkan terhadap kesempatan untuk berbicara di forum ini, forum yang sangat bergengsi dan penting ini. Terima kasih atas undangannya. Ya terhormat Pak Bambang sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia, Pak Nanang, Pak Awang, Bu Mary, dan rekan-rekan pembicara. Terima kasih atas kita bisa bersama-sama untuk berdiskusi di forum CCS-CCUS. Tadi telah disebutkan bahwa proyek ExxonMobil Indonesia untuk CCS-CCUS ini bersama-sama PHI. Tadi kan gambarnya udah sama, nanti lihat lagi gambarnya mirip-mirip sedikit lah. Gitu. Bisa slide-nya nggak ya? Ya. Di depan ada, di sini belum ada. Nggak apa-apa, oh ya di depan. Oke, thank you. Bisa next-nya. Karena kita ExxonMobil, kita selalu mulai dengan disclaimer dan and cautionary statement gitu ya. Dibaca silahkan, hurufnya kecil-kecil. Pada dasarnya kita tidak bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan semua setelah mendengarkan presentasi ini kan itu kan. Jadi tanggung jawab masing-masing. Oke, selanjutnya saya akan mulai dari ExxonMobil dulu ya. Jelas bahwa di ExxonMobil kita tuh sekarang punya 3 bisnis line. Yang pertama adalah upstream, yang kedua downstream, chemical, refinery, fuel daerah tersebut, dan yang ketiga adalah low carbon solution. Jadi low carbon solution ini adalah bisnis line yang paling muda, didirikan tahun 2021, zamannya COVID. Kemudian dengan tujuan kita untuk mendukung mencapai sustainable energy untuk ExxonMobil. Jadi kita intinya fokus kepada CCS, tapi juga fokus kepada low carbon solution yang lain seperti hidrogen atau blue hydrogen. Tapi tidak berarti dan kita akan mempursu bisnis itu tergantung negaranya gitu. Kalau di Indonesia kita fokus ke CCS. Tapi kalau di States maka kita dengan adanya harga gas yang relatif murah, kita juga mempursu blue hydrogen, CCS, dan juga lithium. Lithium ternyata ada namanya Bring Lithium yang kita dalam gali. Demikian kira-kira kita planning untuk menginvest $20 miliar alokasinya sampai tahun 2027. Nah, next. Nah kalau di Indonesia kita sudah beroperasi lebih dari 125 tahun mulai dari marketing office-nya ya. Kita punya oil and gas, dulu kita punya Arun Block, kemudian kita tutup 2015, kita transfer ke perusahaan lain. Sekarang blok kita adalah Cepu Blok PSI, sama-sama Pertamina lagi. Jadi sebenarnya partner sama Pertamina terus ini Pak Awang kita. Nggak pernah lepas nih, jodoh ini. Blok PSI produksi oil sekitar sepertiga lah kebutuhan Indonesia, jadi cukup besar. Nomor satunya Rokan, punya Pertamina. Kemudian yang bisnis lainnya kalau kita lihat sebelah kanan paling ujung kanan itu adalah yang tadi saya sebut mengenai downstream, fuels, lubricant, chemicals. Kita ada di sini beberapa tahun silam kita mengakuisisi Federal, jadi Federal Loop juga adalah bukan bagian dari ExxonMobil sekarang dengan pabriknya di Cilegon. Dan juga kalau untuk fuel kita retail, kita punya, kalau BP atau yang lain punya service station, kita nggak punya, kita microsites. Jadi itu sebenarnya kayak Petromini, tapi Petromini itu bukan Pertamina ternyata kan, Pertamina itu bukan ya, mirip. Ini kita microsite untuk kendaraan roda 2, kecil-kecil, tapi bukan Indonesia kayaknya, di daerah lebih kecil, mensuplai bahan bakar. Loop kita juga ada untuk industri dan segala macam, jadi kita komplit sebenarnya, tapi kalau untuk yang besar di Indonesia itu selalu upstream oil and gas. Nah sekarang yang di tengah itulah yang bisnis yang kita kembangkan tahun 2021. Kita berusaha mengembangkan suatu CCS Hub karena kita lihat bahwa CCS Hub ini mendukung low emissions ya, mengurangi karbon. Nah kalau di industri itu ada 2 kalau kita sebut CCS. Yang satu CCS untuk oil and gas, yang satu untuk CCS untuk industri. Nah kalau yang oil and gas itu yang kita pakai untuk IOR, biasanya IOG gitu, kita ambil, kita injek. Kita sudah di US kita udah melakukannya puluhan tahun, dari di Lebar sudah 1960 kita ambil, kita masukkan. Nah kalau di US karena infrastrukturnya memadai ya,
dulu kita jual CO2-nya untuk EOR karena kan ada pipanya. Jadi disitulah kita punya pengalaman injeksi CO2 yang banyak. Yang kedua itu CO2 yang akhir-akhir ini menjadi penting karena adanya climate change disebabkan oleh CO2. Nah, kita ambil dari situ untuk kita juga bisa simpan CO2 karena memang sebagai industri oil and gas kita sudah berpengalaman untuk menginjeksi CO2 ke dalam tanah. Dan itulah yang kita pakai untuk buat CCS. Nah, kalau CCS sama CCUS bedanya gini, kalau CCUS kita ambil kita kita bisa pakai EOR atau kita bisa pakai industri yang lain. Tetapi untuk pemakaian industri yang lain itu masih terbatas. Kalau EOR itu jelas karena value-nya kan dari tambahan produksi oil and gas. Nah, kalau CCS kita memang mengambil CO2 dan menyimpannya ke dalam tanah secara permanen geologically. Nah, value-nya mana? Value-nya sebenarnya adalah value dari karbonnya. Tetapi nanti kita bisa diskusi ya sama-sama. Value-nya nggak tinggi, sementara biaya CCS tinggi. Jadi ada pertanyaan tadi di WhatsApp-nya forum apa TGP ya, ada TGPUI forumnya itu bagaimana? Terusnya Pak Dr. Adrian menjawab kan, kalau CCS belum ekonomik perlu subsidi. Itu betul, perlu subsidi government saat ini. Tapi kita harapkan nanti di depan dengan value karbon makin meningkat, dengan karbon kan ini nggak bisa dihindari, maka bisa sustain. Tapi untuk sekarang memang perlu bantuan insentif. Tapi pertanyaan adalah pemerintah yang mana gitu ya. Kalau pemerintah Indonesia mungkin berat secara beban fiskal. Karena itu kita membuka peluang-peluang dari negara tetangga yang mempunyai kemampuan fiskal, tetapi mempunyai keterbatasan geological structure. Itu yang karena kita perlu mengaktifasi CCS ini. CCS ini developmentnya seperti development upstream bisa 8 sampai 10 tahun. Sebagai contoh lah proyek kita sendiri Asri yang sama CCS. Kita mulainya dari tahun 2022, mungkin injeksi startupnya paling cepat 2030, 8 tahun kita kembangkan. Jadi kalau nanti kita kembanginnya belakangan hanya mengikuti orang, maka yang lain sudah berkembang kita udah susah catch-up-nya. Nah, proyek pertama yang mirip dengan Asri ini sudah ada. Bu Bella mungkin yang ngomong pagi udah hafal sekali. Namanya disebut Northern Light. Ya, Northern Light itu di Norwegia ya kalau nggak salah ya. Norwegia itu sudah jalan, kapalnya sudah jadi, full chain-nya jadi. Jadi kalau ditanya hambatannya di teknologi nggak, ini kan kita teknologi insinyur semua. Saya bukan insinyur, saya sarjana teknik. Karena tadi saya ngomong sama firm. Sudah ada di sini. Ya. Kayak ini. Ya oke. Tadi saya mana saya? Messenger, oke. Nah sekarang apa namanya? Lupa saya. Udah next aja deh lagi. Ya, sini nyala lagi sini. Bisa di next slide-nya. Next slide. Nah ini adalah perjalanan kita dengan Pertamina ya. Kita tuh mulai dari Pertamina tahun bulan November 2021. Kita mulainya November 2021 dengan men-signing MOU. Saat itu MOU di-signing oleh Bu Nike dari Pertamina dan kita di Glasgow. Nah, waktu kita sign MOU itu adalah broad spectrum dari low carbon solution, tidak CCS. Tapi kita fokus, kita lihat, kemudian perjanjian itu berlanjut di bulan Mei tahun berikutnya menjadi joint study agreement. Nah, saat joint study agreement itu kita mengevaluasi 2 sites ya. Satu site di jangan disebut lah ya, satu site di tertentu A, kemudian yang site kedua di Asri Basin.
Nah, site yang pertama kita evaluate, kemudian kita putuskan sama-sama. Kita waktu itu udah punya workshop segala macam, kita putuskan tidak baik ya, tidak kurang begitu baik untuk CCS seal, sehingga kita pindah ke Asribasin dan kita menemukan bahwa itu baik gitu. Nah, karena itu baik, kemudian bulan November kita tantangan menjadi SOA. SOA bulan Novembernya tahun yang sama, kemudian tahun berikutnya SO-nya kita amend dan kita perpanjang karena kita akan fokus ke Asribasin ini. Kemudian tahun berikutnya lagi kita tantangan namanya sebut Preliminary Activities Agreement. Nah, ini sebenarnya adalah cost sharing agreement karena kita akan lebih serius, kita akan spend lebih significant amount of money untuk mengembangkan ini. Sehingga sampai saat ini. Dan sebenarnya saat ini kita sedang bernegosiasi dengan banyak agreement dengan PHE dan akan memulai pelaksanaan lebih sangat serius ya, intinya sangat serius ya. Next lagi. Ya. Nah, ini adalah Asri CCS Hub preview yang Bu Devi sudah tadi tampilkan, wajahnya gambarnya sangat sama ya. Jadi lokasinya di offshore Jawa Barat, sekitar kalau kita bangun pipeline itu sekitar 180 km pipeline. Kemudian itu shallow, sekitar 30 meter mungkin ya. Kemudian kalau kita bangun ini sebagai CCS, maka kita akan perlu bangun terminal. Terminal itu kita belum tahu tempatnya di mana, tapi pasti antara Cilegon dan Jakarta, gitu kira-kira lah gitu. Jadi ini kalau dibanding kayak kebalikannya dari LNG. Kalau LNG kita source-nya kita buat liquefaction, kalau ini kita regasnya. Nah, terminal ini jadi kalau bangun CCS Hub itu dia bisa storage-nya bisa dari pipa ataupun dari shipping. Tapi karena kita pertama mau targetnya kita target semua domestik sama negara bisa aja dua-duanya. Di domestik ada juga sumbernya di Cilegon. Intinya kalau di Jawa ya tinggal masukin pipeline kita masukkan. Kalau dari shipping maka kita pakai shipping kita bangun terminal. Kira-kira konsepnya demikian. Nah, kalau yang saya mau tunjukkan adalah value chain yang di bawah gambar ini. Nah, value chain di bawah gambar ini kan sebenarnya value chain CCS itu panjang. Pertama dari emission-nya, kemudian next-nya adalah kita capture CO2-nya, kemudian kita compression, kita dehydrate, kemudian kita masukkan, kumpulkan melalui aggregator, melalui CO2 pipeline, kemudian kita liquefaction, kemudian kita masukin storage temporary, kemudian kapal datang kita ambil, kemudian lewat terminal jetty, kemudian CO2 shipping-nya dilanjutkan, kemudian sampai di kita import terminal, kemudian kita storage sementara, kemudian kita alirkan ke kalau ada pipa yaitu 180 kilo kita alirkan ke storage untuk kita injeksikan. Jadi dari panjang itu yang Asri CCS kita akan yang kita bisa scope adalah dari transportation sampai storage. Tapi depannya banyak itu kita belum pegang ya. Nah, kalau mau full value chain harus semuanya. Nah, itulah yang melibatkan semua value chain dari CCS Asri. Next-nya. Waktu cukup ya, pas ya. Nah, inilah, jadi gini, kalau saya sebelum ke sini ya, ke Lebaran ini, apakah teknologi kita CCS siap? Bisa, nggak masalah. Sebenarnya semua usaha yang challenge itu adalah dua. Yang pertama, commerciality, gimana ini menjadi komersial. Yang kedua adalah policy sama regulation atau government. Misal cross border itu policy banyak. Waktu kita mulai CCS 2021 usaha ini, itu peraturan menteri untuk CCS yang upstream saja sedang digodok, belum jadi waktu itu. Kemudian itu jadi, kemudian perpresnya jadi untuk memfasilitasi, kemudian CCS jadi. Jadi peraturan itu penting, karena kalau peraturan nggak ada, kita nggak bisa melakukan bisnis. Yang kedua komersial, jadi intinya kalau suatu bisnis jadi itu harus ada yang beli kan. Kita jual, ada ongkosnya harus ada yang beli. Policy itu menyediakan platformnya. Nah, permasalahan di CCS ini itu adalah harganya tinggi karena teknologinya tinggi. Tapi harga tinggi tidak masalah selama ada yang mau bayar, kan gitu kan. Nah, kita tuh punya kesempatan yang baik gitu, yang di Indonesia ya cukup mahal lah ya kalau untuk dilaksanakan. Tetapi ada negara-negara yang willing untuk invest untuk mengaktifkan proyek ini. Nah, negara itu sebenarnya kita bisa sebut misalnya Singapura, Jepang, Korea gitu ya. Nah, sekarang yang jelas mau misalnya Singapura, tadi disebutkan Singapura. Maka
dia mau bayar dengan tertentu dan dia membuka peluang kita untuk bid, dan itulah yang kita mau coba capture. Jadi sekarang kita dengan adanya peluang itu 5 menit lagi gitu. Selesai sebentar lagi. Masih 15 slide lagi, Bu. Jadi dari emisi, sekarang kita udah ada yang beli emisi, kita punya storage-nya itu kita evaluasi bersama-sama tim Pertamina dan kualitasnya bagus. Jadi kita sekarang gimana kita menghubungkan antara yang mau bayar dengan storage kita, ya kan? Dan kalau harganya masuk, jadilah itu barang katanya kan. Nah itulah yang kita lakukan. Dan itu nggak gampang karena di antara tengah-tengahnya transportasi itu harus ada peraturan, dan itulah makanya kita banyak sekali menghabiskan waktu di advocacy, ya, berbagai macam. Nah ini adalah policy dan regulatory overview, ya. Nah, satu hal yang saya ingatkan kalau sebagai sarjana teknik, ya, tidak semua reservoir itu bisa dipakai untuk CO2. Tidak semua, dan itu harus di-evaluate. Kita spending a lot of time hanya untuk lihat dari data, tridata. Tapi kita juga tetap harus melakukan appraisal well untuk mengukur injectivity-nya. Nah, itu yang harus kita harus sharing. Jadi tidak semua bekas depleted reservoir itu bisa jadi tempat penyimpanan. Jadi ada reservoir besar, kita ambil, kita bisa, belum tentu, karena kita harus lihat sealnya, karakter seal. Saya bukan reservoir engineer, saya bukan geologis, tapi kata tim geologis kita, demikianlah ceritanya gitu. Jadi kita biasanya bawa tim geologis evaluasi, apakah benar, apakah ada kemungkinan MD-nya, nanti kita bisa evaluate. Ini yang bantu saya banyak nih Mbak Putih nih. Mbak Putih juga alumni TGP UI, kebetulan satu tim sama saya, jadi makanya saya bawa ke sini sebagai alumni. Nah ini di depan slide yang begini adalah menggambarkan peraturan-peraturan yang kita kerjakan gitu ya. Jadi banyak peraturan. Pertama kita udah bersyukur kita punya perpres, ya. Perpres sudah bagus untuk membawai bisnis ini. Kemudian kita ada menteri untuk implementingnya. Tetapi begitu kita mau bisnis, itu banyak peraturan lain yang harus kita lakukan. Contoh, permit, environmental permit. Itu harus kita advokasi, gimana caranya jalan. Kalau nggak bisa jalan. Jadi kalau ada uncertainty environmental permit, ya susah kita. Nah sekarang kalau di bisnis kita, yang kita harus penting adalah waktu juga, ya. Karena pembeli itu punya waktu, saya mau waktu sekian injeksi. Bisa nggak kita? Sementara kalau kita tidak bisa menjamin permit kita cepat. Jadi salah satu hambatan kita mungkin mirip-mirip dengan hambatan upstream, yaitu ease of doing business. Ease of doing business, permit, jangan sampai ini, kemudian bangun. Dan mungkin yang saya lupa sampaikan sebelum kita akhiri adalah manfaatnya sama negara itu kan besar, ya. Selain dia dapat mungkin pemasukan tax gitu, ya. Kita juga menjadi CCS, kalau kita menjadi CCS pertama di Asia Tenggara atau di Asia bahkan. Sekarang CCS adanya di Northern Light dan paling banyak di Amerika. Jadi kalau kita banyak itu banyak juga perusahaan-perusahaan lain downstream yang mau bangun apabila dia bisa menghandle CO2 emission-nya. Nah, salah satu untuk menghandle CO2 emission adalah dengan CCS. Jadi kalau kita buka CCS Hub, ada kemungkinan besar kita bisa menarik industri-industri lainnya berinvestasi di Indonesia. Jadi keuntungannya bukan hanya keuntungan nyata, tapi keuntungan multiplier effect. Contohnya aja, kalau dari company saya sendiri mau bangun industri baru, dia akan lihat ada nggak bisa CO2-nya. Itu salah satu, ya, tapi ada juga pertimbangan lain. Pertimbangan lain adalah misalnya fiskal, ease of doing business itu tetap ada, plus dengan bisa nggak dia menghandle carbon emission-nya. Karena bukan hanya karena kita mau moral saja, kita ditekan juga sama shareholder kan, shareholder, government itu kan mengharapkan kita udah sustainable. Nah itulah dia. Next-nya mudah-mudahan terakhir ini, ya. Nah, ini terakhir slide-nya Pak, pas 1 menit. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih kesempatan kita bicara, semoga setelah ini kita bisa diskusi. Terima kasih Bapak Ibu.